Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita membahas 40 hadis tentang bulan Ramadan, penulis mengingatkan kepada kita sekalian agar selalu meluruskan niat kita di dalam semua perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasul amali lillah wa an la amala illa biniyatin. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafal Bukhari. Ya. Penjelasan ringkas hadis tentang niat ini adalah bahwasannya di dalam hadis tentang niat ini kita diperintahkan untuk senantiasa menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap amalan kita. Ya. Karena ketika kita mengerjakan suatu amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita mengerjakannya, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterimanya amalan ibadah ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat diterimanya amalan. Nah, amalan kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Kebalikannya misalnya, kita niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka amalan juga tertolak. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan urusan dari agama kami, yang bukan termasuk bagian dari agama kami, itu agama Islam, ya, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Jadi niat itu sangat penting ketika kita beramal. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita sedang mengikuti daurah, ya, daurah penjelasan 40 hadis tentang bulan Ramadan. Luruskan niat kita. Luruskan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Ya. Jangan sampai niatnya untuk mendapatkan ijazah sanad misalnya, atau niatnya untuk mendapatkan sertifikat, ya. Tidak, ya, tidak seperti itu. Ijazah sanad dan sertifikat adalah hanya sebagai pengikut saja. Ya. Adapun niatnya ketika mengikuti daurah 40 hadis tentang bulan Ramadan ini, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena hal yang lain. Itu niat utamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika mengikuti daurah hadis ini kita salah niatnya. Ya. Yang menyebabkan kita tidak akan mendapatkan ilmu, ya, apa yang telah disampaikan, ya, tidak akan mendapatkan hal yang demikian, maka akan sia-sia, ya, di dunia ataupun di akhirat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis tentang niat ini di awal-awal kitab sahihnya, di dalam muqaddimah kitabnya, ya. Beliau mengatakan, setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena tidak akan menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan hadis niat ini. Ya. Jika ada yang ingin mendapatkan penjelasan lengkapnya, silakan bisa disimak di video di YouTube Dakwah Official. Itu di penjelasan tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama, juga sama daurah hadis bersanad. Itu dijelaskan lumayan panjang penjelasannya. Silakan bagi yang ingin menyimaknya, silakan. Baik. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.